Saking pinternya sampai dianggap gila. Kenalan sama mereka yuk. Kemajuan teknologi dan arus informasi yang kita rasakan saat ini gak akan bisa lepas dari jasa dan dedikasi dari para ilmuwan, gengs. Ilmuwan ada sekelompok orang yang sangat mencintai ilmu pengetahuan dan berusaha memajukan peradaban manusia dengan ilmu dan teknologi. Bisa dibilang mereka itu sekelompok orang visioner gitu, gengs. Tapi terkadang ide yang terlalu liar dari ilmuwan membuat mereka kerap dianggap gila loh. Untuk mengubah pola pikir masyarakat memang sulit, gengs. Jadi nggak usah heran kalau banyak ilmuwan yang menerima perlakuan yang kurang baik. Video kali ini, Mbak JT akan menceritakan 5 ilmuwan keren yang dianggap gila di zamannya. Kalian wajib nonton video ini sampai selesai ya. Check this out. Ilmuwan pertama, William Harvey. William Harvey adalah seorang dokter Inggris. Dia berhasil mengembangkan gagasan mengenai sirkulasi darah ke jantung, otak, dan tubuh. Teori ini sendiri pertama kali digagas oleh Ibnu al-Nafis, seorang ilmuwan Suriah yang hidup di abad ke-13. Harvey mengemukakan bahwa darah melewati jantung bukannya hati, seperti yang diyakini dari teori sebelumnya. Meski mampu menjelaskan sistem sirkulasi darah serta struktur jantung dan arteri secara lengkap, Harvey dianggap gila oleh orang-orang di abad ke-17. Ilmuwan kedua, Gregor Johann Mendel. Masih ingat dengan hukum Mendel? Gregor Johann Mendel adalah sosok yang berhasil menjelaskan tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Yang suka biologi atau anak IPA pasti udah nggak asing sih dengan teori ini. Mendel adalah ahli botani dan biarawan berkebangsaan Austria. Dia menemukan adanya konsep pemisahan dari gen induk melalui eksperimen pada kacang polong dan lebah madu pada abad ke-19. Eksperimen ini memperoleh istilah resesif dan dominan yang berkaitan dengan gen yang mampu memberi petunjuk soal pewarisan sifat. Sayangnya, penemuan brilian dari Mendel ini tak dianggap, tak dihormati, dan tak didengarkan hingga akhir hayatnya loh, geng. Para ilmuwan yang saat itu mempercayai pewarisan campur tak setuju dengan pandangan Mendel bahwa karakteristik makhluk hidup tidak diturunkan secara sama rata. Ilmuwan ketiga, Ignaz Semmelweis. Sejak pandemi COVID-19, anjuran untuk mencuci tangan kita dengar hampir setiap hari. Pasalnya, mencuci tangan memang memiliki banyak manfaat loh, gengs. Kalian tahu nggak sih kalau Ignaz Semmelweis adalah orang pertama yang menemukan manfaat mencuci tangan? Dia sampai diberi gelar Bapak Cuci Tangan loh. Ignaz Semmelweis sendiri adalah seorang dokter asal Hungaria. Semmelweis adalah sosok yang pertama kali menyadari pentingnya sanitasi, khususnya bagi dokter pada abad ke-19. Saat itu dokter-dokter tidak terbiasa untuk mencuci tangan sebelum operasi. Bahkan ada yang langsung membantu ibu melahirkan bayi setelah kontak dengan mayat yang terkontaminasi. Ih, ngeri banget gak sih? Kecerobohan ini sendiri mengakibatkan tingkat kematian ibu melahirkan mencapai hingga 10%. Ketika ia mengemukakan temuannya, para dokter malah tersinggung dan mencaci makinya meski menyebabkan Semmelweis depresi. Selain depresi, Semmelweis menjadi pecandu alkohol, dimasukkan ke rumah sakit jiwa, sampai akhirnya mati dipukuli. Naas banget ya. Ilmuwan keempat, Francis Peyton Rose. Francis Peyton Rose adalah seorang ahli patologi menemukan adanya peran virus terhadap transmisi jenis kanker tertentu. Sayangnya, hasil Rose dianggap sebelah mata, gengs. Selain dianggap masih terlalu muda, Rose juga seorang pendatang yang pada saat itu dianggap remeh oleh warga asli. Untung ada beberapa peneliti yang terkesan pada temuan Rose dan pada tahun 1926, Rose dinominasikan ke Komite Nobel. Ilmuwan kelima, Barry Marshall. Barry J. Marshall adalah seorang dokter Australia dan profesor mikrobiologi klinis. Ia kini dikenal sebagai ilmuwan yang mampu membuktikan bahwa bakteri Helicobacter pylori adalah penyebab tukak lambung dan kanker perut. Namun untuk sampai ke tahap ini, Marshall harus melewati berbagai penolakan dan anggapan miring. Tahun 1980-an, para dokter meyakini bahwa tukak lambung disebabkan oleh stres. Bahkan ketika Marshall berpendapat bahwa antibiotik harus digunakan untuk mengobati tukak lambung,
rekan dokternya memecatnya begitu saja. Untuk membuktikannya, Marshall nekat melakukan hal gila. Dia mengambil bakteri tersebut dari perut seorang pasien yang terinfeksi dan meminumnya sendiri. Marshall jatuh sakit dan bahkan dia melakukan biopsi pada ususnya sendiri untuk membuktikan bahwa bakteri itulah yang menyebabkan tukak lambung. Aksi yang ekstrim ya, gengs. Itu dia, 5 ilmuwan yang pernah dianggap gila dan jadi bahan bulan-bulanan, gengs. Walau ide merupakan hal yang baik, penerimaan masyarakat akan ide Walau ide merupakan hal yang baik, penerimaan masyarakat akan ide kita memang sangat perlu loh. Tapi jangan sampai takut untuk mengemukakan ide ya, gengs. Apalagi di era kemajuan teknologi dan informasi, pasti lebih mudah dan fleksibel. Dari 5 ilmuwan yang sudah Mbak JT kasih tahu, siapa sih ilmuwan yang menurut kalian yang nasibnya paling malang? Tuliskan di kolom komentar ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe channel Jalan Tikus, geng. Biar Mbak JT tambah semangat lagi, kalian wajib share video ini ya. See you on the next video. Bye-bye.